Masya Allah, terima kasih pemirsa TV One masih bersama kami di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang masih bersiaran langsung dari Menara Syariah PIK 2. Nah, tadi pada segmen berikutnya kita sudah mempersilahkan ada 2 orang jamaah yang bertanya kepada guru-guru kita. Kali ini kita akan kembali mempersilahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya pada guru-guru kita untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Kita akan mempersilahkan dari jamaah ibu-ibu, tadi ada Bu Yuna ya, atau Mbak Yuna nih nampaknya nih. Silahkan Mbak Yuna bisa bertanya kepada guru-guru kita, sampaikan apa ini pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, saya mau tanya. Rasulullah itu dikenal sebagai sosok yang sabar, pemaaf dan lemah lembut. Tetapi bagaimana Rasulullah dalam menghadapi cobaan dan menyikapi orang yang berbuat jahat kepada dirinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat, padat, jelas. Gimana ini Rasul menghadapi orang-orang yang jahat ya kepada diri kita sendiri. Pada saat itu kepada Rasul bagaimana ia menghadapinya dan menghadapi juga cobaan yang tentunya pasti akan selalu hadir di kehidupan kita. Kami persilakan kepada Ustadz Agus untuk bisa menjawabnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Yuna dan para jemaah sekalian. Pernah mengalami posisi yang ditanyakan Mbak Yuna tadi? Pernah Ustaz. Pernah ya? Pernah disakiti oleh orang lain? Pernah Ustaz. Pernah dizolimi orang lain? Pernah. Pernah kecewa dengan orang lain? Baik. Nabi SAW sebagaimana tuntunan dari Allah di dalam Al-Quran surah Fussilat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang artinya tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan itu, Mbak Yuna dan semua jamaah sekalian. Maka balaslah setiap keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Supaya apa? Supaya di antara kita dengan mereka yang ada adawah, permusuhan itu bisa melembut, ka'annahu waliyyun hamim, bagaikan persaudaraan kembali. Maka dari itu, apa yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang menyakiti kita, menzolimi kita? Yang pertama adalah kita harus meniatkan untuk membalas mereka dengan balasan yang baik. Jangan pernah ada rasa dendam. Lihat Nabi Yusuf alaihi salam, ketika saudara-saudaranya menjerumuskannya ke dalam sumur dengan penuh kedengkian. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf sudah berada di tahta kuasa? Nabi Yusuf katakan, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celah bagi kalian. Nabi Yusuf memaafkan, tidak ada niatan membalas dendam. Jadi yang pertama, perbaiki niat kita. Yang kedua adalah dengan cara diam. Dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, jamaah sekalian, maka katakanlah baik atau diam. Kalau tidak ada perkataan baik yang mampu kita ucapkan, maka diam. Karena diam itu lebih menyelamatkan. Seandainya manusia tahu bahwa perkataannya itu akan dihisab di yaumil qiyamah sebagaimana perbuatan jasadnya, niscaya orang akan berhati-hati dalam setiap mengeluarkan kalimat dari lisannya. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka. Nabi SAW ketika berdakwah ke Taif, Nabi dilempari batu sampai berdarah, diusir dari kampung itu. Apa yang Nabi lakukan? Pergi dan mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, kepada umatku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Bapak Ibu sekalian, tidak perlu kita menyucikan diri kita di hadapan orang lain. Tidak perlu kita membersihkan nama kita di hadapan orang lain. Apapun yang orang anggap atas diri kita, biarkanlah mereka beranggapan demikian, asalkan kita tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih.
Baik, jadi itu artinya tidak usah peduli apa yang orang pikirkan terhadap kita, yang penting kita tetap baik di mata Allah, begitu ya Ustadz ya, Masya Allah. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang tetap bisa baik ya pemirsa kepada orang-orang yang mungkin pernah atau masih menyakiti kita, Masya Allah. Baiklah, itu dia sudah menjawab tadi ya Ustadz Agus pertanyaan dari jamaah kita, ada Mbak Yuna. Nah nanti kita akan kembali lagi pemirsa, tentunya masih dalam bahasan bagaimana kita bisa mencontoh sifat-sifat Rasulullah agar kita bisa bahagia dan juga sejahtera. Kami akan kembali pemirsa usai yang satu ini tetap di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.